Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membacakan firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, yang menjadi nats renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats kita hari ini adalah sebuah puncak dari doa Daniel, di mana di dalam hal ini Daniel penuh dengan pengakuan dosa dan juga bagaimana dia menaruh harapan dan juga permohonan yang sangat mendalam dari hati yang paling dalam. Dalam hal ini, Daniel bukan hanya sekedar mengucapkan kata-kata di dalam doanya. Bukan hanya sebatas penyampaian dengan kata-kata. Tetapi di dalam segala pergumulan yang dirasakan oleh Daniel adalah pergumulan yang mengalahkan, yang bisa mengalahkan. Atau juga yang membuat kehidupannya di dalam kejatuhan. Tetapi di dalam hal ini, Daniel menyadari dan juga membuat satu doa di dalam kesungguhan hati. Tentunya bukan hanya sekedar mengungkapkan Daniel dalam hal ini dengan kata-kata, tetapi Daniel berdoa dengan hati yang sangat hancur dan juga penuh dengan penyesalan yang sangat mendalam, karena Daniel sungguh-sungguh bagaimana agar Tuhan mendengarkan setiap seruan, mendengarkan setiap doa, agar Tuhan bersedia mengampuni dan terlebih bertindak di dalam hal menolong, menyelamatkan dan membawa umat Tuhan keluar daripada persoalan atau dari tangan musuh. Inilah permohonan yang disampaikan oleh Daniel. Permohonan dari hati yang hancur, dari dengan kesungguh-sungguhan ketika dia memohon, dan bukan hanya sebatas doa yang disampaikan oleh Daniel. Sebelum Daniel menyampaikan puncak dari doanya, ada satu hal yang diperbuat oleh Daniel. Daniel terlebih dahulu di dalam hal ini mengakui dosa-dosa bangsanya dan juga dosa-dosa yang dia lakukan. Bahwa Daniel memahami apa yang mereka alami, apa yang dialami oleh bangsa Tuhan, atau hukuman yang mereka terima, seluruhnya adalah akibat dari ketidaktaatan yang mereka tunjukkan ke hadapan Tuhan. Berangkat dari pengakuan inilah Daniel memohon. Daniel berseru dengan segala kerendahan hati, dengan kesungguh-sungguhan, dengan hati yang paling hancur, agar Tuhan mau mendengar, agar Tuhan mau untuk mengampuni, dan juga agar Tuhan mau mendengarkan dan bertindak atas permohonan yang dialami oleh bangsanya dan juga Daniel itu sendiri. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Daniel adalah satu contoh dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menelisik, melihat apa yang sudah kita perbuat. Bagaimana Daniel mengajarkan juga
bagaimana kita memampukan diri untuk mengungkapkan apa yang sudah salah kita perbuat di hadapan Tuhan. Sehingga perjalanan kehidupan kita seperti yang diinginkan oleh Daniel, agar Tuhan bertindak memperbaiki dan juga membawa bangsanya untuk keluar dari setiap persoalan hidup. Maka dalam perjalanan kehidupan kita juga harus belajar banyak lagi. Memikirkan, melihat apa yang sudah kita perbuat dalam perjalanan kehidupan kita. Tentu dengan kesadaran dan tentu juga dengan kesadaran kita bahwa kita menyadari sudah banyak hal yang kita lakukan yang Tuhan tidak kehendaki, yang Tuhan tidak senangi untuk kita perbuat dalam kehidupan kita. Sudah banyak hal. Nah, bagaimana kita memampukan diri kita untuk menyampaikan itu semua ke hadapan Tuhan, agar jangan ada di antara kita yang memiliki perjalanan kehidupan yang penuh dengan banyak persoalan. Sehingga ketika kita menghadapi banyak persoalan, kita bisa juga menerima jalan keluar, penyertaan, tindakan Tuhan yang membawa kita keluar dari setiap pergumulan itu. Itulah hal yang kita inginkan, supaya kita jangan berlarut-larut di dalam setiap persoalan kehidupan, supaya kita jangan juga semakin terperosok di dalam kegagalan-kegagalan kehidupan. Bagaimana kita mau mengakui setiap kesalahan, setiap hal yang sudah kita lakukan mendukakan hati Tuhan. Bagaimana hal itu juga bisa kita jadikan bagaimana Daniel mengungkapkan semua kelakuannya, kelakuan bangsanya, sehingga dia meyakini bahwa apa yang dia terima, bangsanya terima, baik hukuman atau ketidakadaannya penyertaan Tuhan, itu semua karena dosa, pelanggaran yang mereka sudah perbuat. Pengakuan inilah menunjukkan satu kerendahan hati, bahwa kita adalah tidak sebanding atau tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang membuka hati untuk bagaimana membuat kita atau menghadirkan kegirangan dan sukacita dalam kehidupan kita. Hal ini juga yang menjadi satu pembelajaran. Maka Daniel memohon, bahkan berdasarkan bagaimana Tuhan bisa berikan, bukan berdasarkan tentang jasa-jasa daripada bangsa itu. Sama halnya dengan kehidupan kita. Di dalam setiap permohonan doa kita bukan mengandalkan apa yang sudah kita perbuat, tetapi bagaimana kita bermohon, berdoa, tentu berdasarkan nama Tuhan. Keyakinan ketika Daniel menyampaikan kebersalahannya, pengakuan akan dosa-dosanya, tentunya Daniel dibekali dengan satu keyakinan, yaitu keyakinan bahwa Daniel percaya Tuhan itu adalah Allah yang penuh dengan belas kasih. Tentunya Daniel juga mengakui bahwa Tuhan adalah Allah pemurah yang mau memaafkan. Maka dengan keyakinan inilah Daniel berseru bahwa Tuhan mau atau bahwa Tuhan mampu untuk mengampuni dengan segala penuh kasih. Agar dia mengampuni, agar Tuhan mengampuni dosa-dosa bangsanya. Agar Tuhan juga mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh Daniel. Sehingga bangsanya dan juga Daniel itu sendiri terhindar dari hukuman yang patut akan mereka terima. Itulah yang dilakukan oleh Daniel. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau juga sama seperti yang diinginkan oleh Daniel? Bagaimana kehidupan kita juga terhindar dari hukuman? Bagaimana kehidupan kita juga bisa terhindar dari segala persoalan-persoalan kehidupan kita, yang tentunya akibat daripada kebersalahan kita, akibat daripada cara-cara hidup kita yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tentu kita sama juga seperti dengan Daniel, meyakini bahwa Allah itu adalah Allah yang mau mengampuni,
Allah yang penuh dengan kasih karunia. Maka dengan keyakinan itulah kita mau memohon, kita mau meminta, kita mau berseru. Datanglah ke hadirat Tuhan, ke hadapan Tuhan. Mari semua kita mengakui setiap kesalahan, agar kehidupan kita juga bisa diperbaiki. Jangan ragu, jangan takut, jangan bimbang datang ke hadapan Tuhan. Sama dengan Daniel, dengan hati yang remuk, dengan hati yang hancur, dia bermohon ke hadapan Tuhan, agar setiap hukuman tidak menimpa bangsa Tuhan, agar setiap hukuman tidak menimpa kehidupan Daniel. Maka dengan demikian kehidupan kita juga, kita diajak untuk berseru agar Tuhan mau memulihkan, mau memperbaiki, dan juga mau bertindak atas setiap peristiwa yang memberatkan kehidupan kita, yang bisa membawa kehidupan kita terperosok. Karena ketika kita berseru, kita meyakini bahwa Tuhan mau hadir, mau bertindak, mau memulihkan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini, di mana firman-Mu mengajarkan kami seperti yang dilakukan oleh Daniel. Dia berseru untuk memohon Tuhan mengampuni atas apa yang mereka lakukan, bangsa Tuhan dan juga Daniel. Mereka mengungkapkan bahwa apa yang mereka alami itu adalah akibat dari perlakuan yang meninggalkan dan juga yang tidak menempatkan hidup mereka senantiasa berlaku melakukan kehendak Tuhan. Hal itu juga kami lakukan dalam kehidupan kami. Terkadang di dalam kelemahan kami juga melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, akibat dari perlakuan kami sering mengalami hal-hal yang terkadang menyusahkan diri kami sendiri. Oleh karena itu, kami bermohon ke hadapan Tuhan di dalam kerendahan hati kami, di dalam hati kami yang hancur. Kiranya Tuhan juga memulihkan keadaan kami, apapun yang kami alami saat ini. Kalau itu berlaku karena kesalahan kami, mohon ampun atas segala sesuatu yang kami perbuat. Kiranya Tuhan memulihkan, kiranya Tuhan mengampuni, dan kiranya Tuhan bertindak agar kami boleh keluar dari setiap pergumulan yang kami hadapi, dan kami boleh mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Sertai untuk perjalanan kami ke waktu-waktu berikutnya, hari-hari yang akan kami jalani. Kiranya Tuhan hadir dalam setiap perjalanan kehidupan kami, dan kami senantiasa beroleh hikmat dan juga penyertaan daripada Tuhan. Hapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima segala berkat yang akan Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.